Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wattuqan wassalahan ya rabbal alamin. Para jamaah musallal amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan salah satu syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu melaksanakan salat berjamaah di mushola Al-Amin ini, kemudian dilanjutkan dengan rutinitas yang telah kita lakukan, yaitu talabul ilmi malam Selasa, yang insyaallah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diistiqomahkan dalam bermajelis ilmu ini. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang senantiasa memohon kepada Allah juga untuk diberikan keistiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di yaumil qiyamah, kita termasuk salah satu golongan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jatah untuk bisa masuk surga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk ke bab salat, tentang khususnya salat jamaah dan bab fikih imamah. Insyaallah. Insyaallah taala untuk malam kali ini kita akan mengkaji beberapa hadis masih di bab salah atau kitabus salah, bab salatu jamaah wal imamah, dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karangan Syekh Al-Bassam rahimahullah taala rahmatan wasiatan. Baik, para jamaah sekalian, kita bacakan hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihi mus-saghira wal kabira wad dha'ifa wa dzal hajah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amma ahadukumun nas, jikalau salah seorang dari kalian menjadi imam untuk jamaahnya, imam salat jamaah maksudnya, maka di sini fal yukhaffif, kita diperintahkan untuk meringankan salat tersebut, fal yukhaffif. Fa inna fihi mus-saghira, karena bisa jadi ketika kita mengimami suatu jamaah, di dalam jamaah tersebut ada anak kecil, as-saghir itu anak kecil, wal kabira, ataupun orang yang sudah berumur tua, kabir, dewasa, tua, wad dha'ifa, ataupun orang yang tadi dhaif, lemah, baik itu karena faktor umur atau karena yang sakit, seperti itu. Wadzal hajah, atau orang yang memiliki urusan penting, fa idza shalla wahdah, dan jikalau kalian itu salat sendirian, falyusalli kaifa syaa, maka salatlah sebagaimana kalian inginkan. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, ini salah satu fikih yang perlu kita ketahui para jamaah sekalian, khususnya yang menjadi imam, maka kita lihat dulu jamaah yang akan kita imami, apakah di situ ada orang-orang yang memang anak-anak kecil, kemudian apakah di situ ada orang tua, bahkan kita lihat juga orang tuanya ini sudah faktor umur atau belum, gitu. Atau memang khususnya kalau pas zuhur itu kan banyak Pak, kalau kita lihat di Masjid Jami atau Masjid Agung misalnya, kan itu kan banyak orang-orang yang benarnya punya urusan setelah pada zuhur, itu kan banyak. Nah, maka
seseorang imam harus bisa melihat keadaan kondisi makmumnya. Maka di sini yang bisa kita ambil dan kita istifadah atau ambil faedah dari hadis di atas, mayu'khadhu minal hadis. Ya, kita ambil faedah dari hadis ya. Awalan, yang pertama, istihbabu takhfif shalah, ya. Meringankan salat, ya, itu salah satu sunnah istihbab, ya, disunahkan untuk meringankan salat. Idza amman nasa fi salatil fardhah awin nafilah, jikalau seseorang itu menjadi imam untuk jamaah, baik itu salat fardhah, ya, salat fardu, atau nafilah atau salat yang sunnah, wal hikmah fi dzalika wujudus shaghir wal kabir wad dhaif, ya. Kenapa disunahkan? Karena ya tadi seorang imam harusnya bisa melihat kondisi makmumnya. Bisa jadi di situ ada yang kecil, ada yang sudah tua, ataupun ada yang sakit dan yang sebagainya, atau yang lemah, Mas. Mimma la yutiku italatas shalah li dha'fihim wa ajzihim, ya. Karena ketidakmampuan mereka untuk kita gunakan atau kita jadikan salat kita panjang, ya. Karena kita misalnya nunjuk imam ini hafiz Quran, ya, salat isya pas, tinggalkan, biasanya kalau salat isya kan tinggal sisa-sisa maghrib, ya Pak, ya, maghrib biasanya jamaahnya penuh. Kalau udah isya itu udah mepet itu kan, ya paling yang udah inget umur lah gitu kan, yang tua-tua datang. Nah, karena imamnya udah hafal Quran panjang, baca surah Al-Baqarah dua lembar kan gitu. Ya, maka ini perlu kita perhatikan, ya. Kalau hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan, maka dilihat dulu jamaahnya siapa, ya. Maka jangan sampai nanti kita akan juga membahas tentang masalah kriteria imam, ya. Jangan sampai kita menjadi imam tetapi tidak disukai oleh makmumnya, karena tadi ya mungkin ada hal yang kurang pas. Maka seorang imam harus paham tentang masalah fikih imam itu sendiri. Wa kadzalika sahibul hajah alladzi fakkarahu indal hajatihi wa yakhafu fawatihi au fasadiha au nahwi dzalika. Ya, ataupun seorang yang memang lagi dalam kondisi hajah, punya hajah gitu. Sehingga orang tersebut ketika kita itolahkan atau panjangkan sholatnya, ya, sesuatu itu akan lenyap, ya, atau akan hilang, ya, kalau nggak dikerjakan seperti itu. Itu yang pertama, ya. Jadi istihbab atau sunnahnya dikarenakan ada makmum yang memang tidak memenuhi kriteria untuk kita panjangkan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, yu'khadhu minhu annahu law kana al-adad mahdudan wa atharu at-tatwil annahu jaiz, ya, li annahum ashabul haq fi dzalika wa qad ja'at ar-rakbah minhum fala ba'sa bi idzni bitatwil, ya. Kalau memang kasusnya yu'khadhu minhu annahu law kana al-adad mahdudan. Kalau semisalnya di suatu tempat memang disepakati, ya, antara imam dan jamaah itu nggak apa-apa, misalnya sholat isya atau sholat subuhnya kita agak panjangkan sedikit. Nah, dengan jamaah yang memang itu aja mahdud, orangnya udah kenal lah orang-orang itu aja, ya, mahdud. Kemudian udah ada kesepakatan antara makmum dan imam, ya udah nggak apa-apa, boleh dipanjangkan, ya, ketika sholat isya dan sholat subuh dengan kesepakatan misalnya 1 lembar, ya, setiap rakaat itu satu muka, ya, 1 muka, ya. Maka annahu jaiz, hal ini diperbolehkan, ya, li'annahum ashabul haq fi dzalika wa qad jaa'a ar-raghbah minhum, karena para jamaah juga tidak mengapa untuk mengikuti, ya, bacaan imam yang dibaca 1 muka itu tadi di salat yang ditentukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka fala ba'sa idmu bitatwil, ya, maka tidak apa-apa dengan izinnya tadi untuk kita panjangkan salatnya. Tapi harus dengan kesepakatan dulu, ya, kesepakatan kira-kira salat apa, ya, maka boleh dipanjangkan salatnya. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah sekalian, amma idza shalla wahdah. Nah, ini kasusnya kalau misalnya kita sholat sendirian, ya, sendirian. Fal yusolli masya'a, maka sholatnya sebagaimana kalian mau, ya, maksudnya mau itu bukan semau kita, gerakan semau kita gitu kan, sholat sambil tiduran, enggak, tapi semaunya itu maksudnya mau panjang atau mau pendek, tergantung keadaan
kita. Tapi ya tadi kebangetan kalau kita sholat pas sendirian kok pendek-pendek terus kan gitu. Ya. sholat kok pendek terus yang dibaca kan trikul moton kan. Itu kalau udah sholat sendirian kan, jurusnya trikul keluar. Ya, maka kaifasya itu maksudnya yaitu ya kita yang bisa mengetahui kondisi kita pribadi. Ya kalau kita sholat sendirian, baik itu sholat sunnah ya ataupun sholat fardhah, kalau yang memang kita ketinggalan jamaah, maka kita lihat kondisi kita. Kalau memang kondisi kita sudah luang waktu, artinya nggak ada kerjaan dan memang lagi rehat enak-enaknya badan, ya maka kita tunaikan, ya kita panjang-panjangkan nggak apa-apa. Tetapi kalau memang kita punya hajah atau ketika kondisi kita sakit yang tidak memungkinkan untuk dipanjangkan sholatnya, maka sholat tersebut kita pendekkan pun tidak menjadi masalah. Ya. Itu mungkin sedikit dari faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang pertama. Artinya para jamaah sekalian, nah ini penting yang untuk imam ketahui ya, imam ketahui bahwasanya memendekkan atau meringkaskan sholat itu salah satu istihbab yang perlu diperhatikan oleh imam, terkhusus ketika imam itu menjadi salah satu imam rotib atau imam yang telah ditetapkan oleh takmir masjid misalnya. Maka dilihat kondisi jamaahnya. Kalau jamaahnya memang ada yang tidak memenuhi kriteria untuk dipanjangkan sholatnya, maka selaku imam harus mengondisikan jamaah tersebut. Itu hadis yang pertama tentang masalah ya takhfif tentang sholat, ya meringankan sholat dengan ya keadaan-keadaan tertentu.